Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang awal mula penyebab terbelahnya Pulau Jawa. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Di video kali ini, Demi Masa akan membahas sebuah sejarah besar yang mungkin tidak akan bisa terlupakan sampai kapanpun, yaitu awal mula terbelahnya Pulau Jawa menjadi beberapa bagian. Bumi pertiwi ini, khususnya Pulau Jawa, pada masa lampau memiliki sejarah yang sangat besar. Jauh sebelum saat ini tiba, Pulau Jawa yang saat ini membentang luas terpisah dengan Pulau Sumatera. Konon sebelumnya adalah menjadi satu bagian di dalam wilayah yaitu Pulau Jawa. Namun setelah terjadi sebuah letusan yang sangat hebat pada sebuah gunung yaitu Gunung Krakatau mengakibatkan terbelahnya Pulau Jawa menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu menjadi terbentuknya sebuah wilayah, salah satunya Pulau Sumatera. Meletusnya Gunung Krakatau yang memicu tsunami besar pada tahun 1883 dan menelan puluhan ribu korban jiwa. Ternyata bukan peristiwa erupsi terbesar gunung yang tertanam di Selat Sunda ini. Jauh sebelum Gunung Krakatau purba pernah meledak sangat hebat. Efeknya konon sampai membelah Pulau Jawa dan melahirkan Pulau Sumatera. Dalam naskah Jawa kuno bertajuk Pustaka Raja Parwa diperkirakan ditulis pada awal abad ke-5 Masehi. Di dalam naskah tersebut tertulis ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batuwara. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan juga kilat. Kemudian datang badai angin dan hujan yang mengerikan, seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya Pulau Jawa terpisah menjadi dua menciptakan Pulau Sumatera. Demikian catatan yang termaktub dalam naskah itu. Ahli biologi Belanda menyimpulkan Gunung Batuwara yang disebut dalam naskah kuno Pustaka Raja Parwa adalah Gunung Krakatau purba. Guru besar Universitas Leiden yang wafat pada 11 Oktober 1967 ini memang kerap meneliti gunung-gunung api di Nusantara termasuk Krakatau, Kelut, Galunggung, Merapi, dan lain sebagainya. Dampak letusan dahsyat Gunung Krakatau purba dirasakan hingga ke berbagai penjuru dunia. Bahkan disimpulkan oleh David Case dalam risetnya bertajuk Catastrophe and Investigation into the Origins of the Modern World pada tahun 2004. Peristiwa vulkanik di Asia Tenggara itu terkait dengan bencana alam yang menyebabkan perubahan besar di Eropa selama abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Tinggi Gunung Krakatau purba lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut dan memiliki lingkaran pantai mencapai 11 km. Letusan pada abad ke-7 itu berlangsung sekitar 10 hari dan memuntahkan material erupsi mencapai 1 juta ton per detik. Saat itu Selat Sunda belum ada dan Gunung Krakatau purba masih berdiri di Pulau Jawa. Letusan Gunung Krakatau purba secara langsung atau tidak diyakini bertanggung jawab atas terjadinya berbagai peristiwa besar pada saat itu. Peradaban kuno macam Persia purba di Asia Barat, Nazca di Amerika Selatan, juga Maya di Amerika Tengah mengalami keruntuhan juga, mengakibatkan melemahnya kekuasaan Romawi yang kemudian digantikan kerajaan Bizantium. Suhu udara yang terus-menerus mendingin pasca erupsi Gunung Krakatau purba memicu mewabahnya penyakit sampar bubonik dan mengurangi jumlah penduduk di berbagai tempat di dunia secara signifikan. Dikutip dari buku Disaster and Humanitarium pada tahun 2009 karya Benjamin Relling, iklim yang tidak menentu itu menyebabkan maraknya wabah PIS di sejumlah tempat, dan terutama di Afrika bagian timur, dan menimbulkan kerugian besar bagi manusia. David Case pada tahun 2004 rumuskan beberapa kesimpulan terkait letusan Gunung Krakatau purba. Salah satunya yaitu ledakan tersebut berdaya sangat besar dan mengguncang Jawa.
Akibatnya, sebagian tanah ambles yang membentuk Selat Sunda serta membelah sebagian Pulau Jawa yang melahirkan Pulau Sumatera. Gunung Krakatau purba hancur setelah erupsi dahsyat pada abad kelima itu, dengan menyisakan kaldera atau kawah besar di bawah laut. Akan tetapi, kawahnya membentuk 3 pulau, yakni Pulau Rakata, Pulau Panjang atau Pulau Rakata Kecil, dan Pulau Sertung. Setelah itu, mulai terbentuk Gunung Krakatau baru, yang telah juga meledak hebat serta hancur pada tahun 1883. Di lokasi bekas berdirinya Gunung Krakatau purba dan Gunung Krakatau lanjutannya di Selat Sunda, lahir Gunung Anak Krakatau yang kini sedang meningkat aktivitasnya dan sempat memicu tsunami pada 22 Desember 2018 lalu. Pulau Jawa sendiri termasuk dalam jajaran pulau terbesar di Indonesia bahkan dunia. Pulau ini juga dikenal dengan jumlah penduduknya yang sangatlah tinggi. Sejarah Pulau Jawa di Indonesia sangatlah panjang. Mulai dari menjadi pusat kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, hingga menjadi wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Demikianlah kisah awal mula penyebab terbelahnya Pulau Jawa. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.